Bisa dimulai ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Selamat siang sebelumnya. Sebelum kita mulai, saya memaparkan materi. Hari ini kita pertemuan lewat Meet. Ada hal yang akan saya bahas nanti tentang multikultur. Kita bahas, bisa kita selesaikan di sisa waktu yang ada. Oke, nanti sambil jalan saya baru presentasi. Saya share screen saja untuk mempersingkat waktu. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang masyarakat multikultural yang kemarin sudah Anda buat tugas. Saya yakin Anda sudah paham juga secara garis besar. Intinya ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Kalau memang ada hal yang kurang, nanti bisa kita forum tanya jawab. Nah, kalau kita melihat masyarakat multikultural, itu ada 3 hal yang bisa kita lihat, yaitu masyarakat itu sendiri, multi, dan kultural. Kemarin kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu tentang masyarakat, walaupun secara garis besar. Jadi, kenapa saya katakan garis besar? Karena sebenarnya kalau kita membahas masalah masyarakat itu sangat luas, poin per poin itu luas sekali, apalagi kalau kita sudah pada tataran pembagian masyarakat, mulai masyarakat desa, tradisional, kota, dan sebagainya, banyak sekali. Kita hanya per poin yang membahas masyarakat dalam pengertian yang sederhana, bisa dikatakan begitu. Sehingga ketika kita melihat, mudah-mudahan masih ingat, melihat pengertian masyarakat yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia, yang merupakan satu kesatuan hidup manusia. Jadi masyarakat itu di dalamnya ada satu kesatuan hidup manusia. Kenapa dikatakan satu kesatuan? Karena satu dengan yang lain itu berkumpul, bersatu, bukan sendiri-sendiri. Nah, karena mereka ada satu kesatuan, di dalamnya terjadi interaksi. Kemarin sudah juga kita bahas. Nah, interaksi antar manusia satu dengan manusia yang lain itu membentuklah disebut masyarakat. Interaksi satu kesatuan hidup manusia tadi itu menurut sistem adat istiadat tertentu. Kenapa dikatakan tertentu? Karena sistem adat istiadat masyarakat satu dengan yang lain itu berbeda, tidak sama, tidak semuanya sama, walaupun ada beberapa hal yang hampir sama. Masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang di dalamnya terdiri atas banyak struktur budaya. Kemarin di slide yang sudah saya bagikan kan ada, walaupun tidak persis dengan ini, saya mengambil sisi yang berbeda. Nah, sehingga masyarakat multikultur itu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur budaya, dari budaya yang macam-macam. Nah, pengertian lain, masyarakat multikultur yaitu masyarakat yang selain memiliki struktur budaya yang banyak, itu kenapa muncul seperti itu? Karena di dalam masyarakat itu terdiri dari banyak suku bangsa. Contoh paling gampang ya bangsa kita terdiri dari banyak suku bangsa. Kalau dihitung banyak itu ratusan suku bangsa. Di Jawa saja, Pulau Jawa saja sudah berapa puluh suku bangsa. Ketika kita melihat tentang masyarakat tersebut, maka ada beberapa ahli yang mendefinisikan, saya ngambil 3 saja, mungkin Anda menemukan lebih, memang lebih dari 3 pengertian tentang masyarakat menurut para ahli. Furnival mengatakan bahwa masyarakat majemuk atau masyarakat multikultur itu suatu masyarakat yang terdiri 2 atau lebih elemen, jadi terdiri dari 2 atau lebih elemen. Elemennya apa saja? Ya bisa budaya,
bisa bahasa, yang di dalamnya itu tidak membaur satu dengan yang lain. Ada dua budaya misalnya. Kalau di masyarakat multikultur ada dua budaya. Misalnya gini, Sunda, Jawa. Itu lebih dari satu elemen kan. Tetapi dalam kehidupan multikultur, dua-duanya tidak membaur jadi satu dalam satu budaya, tapi sendiri-sendiri. Tetapi masih dalam satu kesatuan politik. Misalnya kalau di negara kita ya rangka besarnya Indonesia, di dalamnya ada, kalau kita bukan hanya lebih dari dua, lebih dari ratusan kalau suku, tapi kita masih dalam satu kesatuan politik negara bangsa Indonesia yang di dalamnya macam-macam, terdiri dari suku A sampai Z, banyak sekali. Nah, terus hal tersebut disambung oleh pendapat Clifford Geertz yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat itu terbagi dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri. Subsistem ini sama dengan yang tadi, elemen-elemen tadi, budaya-budaya itu. Dan budaya tersebut terikat oleh ikatan primordial atau kedaerahan. Ada masyarakat besar, terus subsistemnya di dalamnya itu budaya ada budaya A, B, C, D, dan sebagainya. Budaya A itu terikat oleh ikatan primordial atau tradisional atau kedaerahan tersendiri, daerah sendiri yang menggabung menjadi satu. Kalau kita ngambil pendapatnya Furniture, dari satu kesatuan politik. Nah, berikutnya masih menyambung dari dua ahli tadi, maka Nasikun mengatakan bahwa masyarakat yang bersifat majemuk itu paling tidak memiliki perbedaan subsistem atau subkebudayaan yang berbeda antara budaya yang satu dengan yang lain. Sehingga di sana sistem nilai yang disepakati bersama itu kurang berkembang. Karena punya sistem nilai sendiri-sendiri. Nah, karena sistem nilai yang disepakati itu yang kurang berkembangnya nilai yang disepakati, jadi yang bersama-sama, maka nilai-nilai dari masyarakat, anggota masyarakat itu yang kurang berkembang seringkali menimbulkan konflik karena satu dengan yang lain berbeda. Misal begini, nilai yang ada dari kota dengan nilai yang ada di desa. Bang Rudianto mengatakan bahwa ciri-ciri masyarakat kultural, berarti Bang Rusdianto ini mengambil dari Pierre van den Berghe. Itu yang pertama, terjadinya segmentasi, yaitu mempunyai struktur budaya lebih dari satu. Jadi cirinya itu di dalamnya ada segmentasi, ada pembagian, ada pembedaan. Ini di dalam masyarakat tersebut tadi sudah kita bahas, ada struktur budaya yang lebih dari satu. Oke, ini slide terakhir. Yang pertama yaitu keanekaragaman ras. Tadi sudah kita bahas bahwa setiap masyarakat itu, masyarakat multikultur itu di dalamnya lebih dari satu struktur budaya, subkultur. Sehingga di dalamnya terdiri dari berbagai macam ras, atau kalau kita gabung, ras dan sukunya berbeda. Nah, selain ras, suku, juga agama. Agama di Indonesia cukup banyak yang diakui, jadi itu salah satu faktor menimbulkan masyarakat multikultur, banyak agama. Jadi bukan satu agama saja yang diakui. Terus selain itu ada keadaan geografis. Geografis kita itu kan terletak pada sebuah pulau-pulau yang banyak. Kalau dihitung kita tuh berapa ribu pulau yang ada di Indonesia, baik yang berpenduduk maupun yang tidak berpenduduk. Terus pulau tersebut satu dengan yang lain memang terpisah dari wilayah, satu dengan yang lain ada laut yang memisahkan, sehingga dalam sebuah pulau tersebut
muncullah sebuah budaya yang berbeda. Terus ada pengaruh budaya asing. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara tidak langsung kedatangan budaya asing itu dibawa oleh kedatangan bangsa asing mulai 1511. Itu pertama kali kita didatangi Portugis. Terus yang berikutnya adalah kondisi iklim atau cuaca. Nah, kita punya iklim cuaca yang berbeda dari di luar. Kita tidak ada budaya atau iklim yang berkaitan dengan musim dingin, tidak ada. Kita cuma dua itu. Sehingga masing-masing iklim yang berbeda itu juga menghasilkan cuaca, tanah, itu kan berpengaruh. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya masyarakat multikultur. Oke, itu untuk tambahan saja dari saya. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan hari ini saya akhiri. Kita ketemu minggu depan. Nanti saya share perintahnya, kita lewat Meet atau tugas. Ya, oke, itu pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang disampaikan, saya bisa mengakhiri. Kita ketemu minggu depan dengan acara yang nanti berbeda di tugas atau pakai Meet lagi. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih.